Bab 56.1, 19 tahun 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada apa dengan hari ini? Eugene berpikir dengan putus asa. Tidak mungkin ini kebetulan. Ini pasti gerakan komandan penyihir pengadilan yang mengikutinya seperti jejak kotoran ikan mas. Tetapi untuk saat ini, Eugene meletakkan cakar lobster yang dia pegang dan bangkit dari tempat duduknya. Tidak kusangka aku akan bertemu dengan orang terhormat seperti itu di tempat kumuh seperti itu, Eugene terdiam. Tempat ini hampir tidak bisa disebut kumuh, orang yang Eugene sapa membantah. Bahkan di seluruh Pentagon, restoran ini cukup terkenal. Tapi kamu tidak akan menyangkal bahwa kamu adalah orang yang terhormat. Jika itu terserah saya akan menyangkalnya, tetapi bukankah konyol jika saya melakukan lese-majeste dengan melakukan itu? Orang yang Eugene panggil adalah Honein Abram. Putra mahkota Arot baru saja memasuki kamar pribadi yang telah mereka pesan di restoran ini tanpa seorang petugas pun menemaninya. Dengan senyum cerah, dia menunjuk ke kursi kosong di meja Eugene. Bolehkah aku duduk di sana? Dia bertanya dengan sopan. Eugene menjawab, itu tidak masalah bagiku, tapi... Mungkin tidak ada banyak arti dari pilihan ini, tetapi Eugene masih melirik ke Lovelian untuk meminta izin. Seperti Eugene, Lovelian juga bangkit dari tempat duduknya. Aku baik-baik saja dengan itu juga. Namun, putra mahkota, apakah lebih baik bagimu jika aku meninggalkan tempat dudukku? Tanya Lovelian. Honein meyakinkannya, tidak perlu untuk itu. Jika Tuan Menara Merah terpaksa meninggalkan tempat duduknya, saya yakin Sir Eugene juga akan merasa tidak nyaman, dan saya juga tidak ingin mengganggu makan antara Tuan dan muridnya ini. Petik 2. Aku khawatir itu sudah terganggu, gerutu Eugene sambil menyekat tangannya dengan handuk basah. Jika kamu benar-benar mempertimbangkannya, kamu seharusnya mendekati kami setelah makan malam. Cara berbicara ini terlalu kasar untuk digunakan ketika berbicara dengan putra mahkota, yang merupakan yang pertama dalam garis suksesi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang hadir menunjukkan kekasaran Eugene. Sudah 2 tahun sejak Eugene tiba di Arot, dan meskipun itu tidak terlalu sering, dia telah bertemu dengan Honein beberapa kali selama periode ini. Itu juga niatku, Honein mengungkapkan. Tapi sepertinya Sir Eugene, makanmu akhirnya memakan waktu lebih lama dari yang aku inginkan. Apakah Anda benar-benar berencana untuk memakan semua lobster yang tersedia di restoran ini? Hei sekarang, itu berlebihan. Apakah kamu tidak tahu, putra mahkota? Lobster ini sebenarnya memiliki daging yang sangat sedikit setelah dikupas dari cangkangnya, Eugene membela diri. Honein mengubah topik pembicaraan, saya tidak tahu bahwa Sir Eugene sangat menikmati makanan laut. Saya suka apa saja asalkan rasanya enak. Tapi kenapa kamu belum duduk? Eugene bertanya sambil menarik keluar kursi kosong. Atas undangan ini, Honein tertawa dan duduk. Melihatmu menunjukkan kesopanan yang tidak biasa, sepertinya berjalan sejauh ini sia-sia, Honein mengamati. Kamu seharusnya sudah mencurigainya di hatimu bahkan sebelum kamu datang ke sini, kata Eugene. Yah, mungkin itu masalahnya. Nah, mari kita lihat, sepertinya akan memakan waktu cukup lama bagi mereka untuk menyajikan hidangan baru kepada kita, jadi. Honein berkata, jika Anda mengundang saya makan malam, saya khawatir saya harus menolaknya. Jika itu masalahnya, maka mari kita langsung berbicara, kata Eugene sambil tersenyum sambil meletakkan handuk basah. Meskipun apapun yang ditawarkan putra mahkota, aku khawatir keputusanku tidak akan berubah. Bahkan jika aku menjanjikanmu posisi komandan penyihir pengadilan. Honein dengan tenang menjawab seolah-olah dia telah menunggu penolakan Eugene. Saya bisa menjamin tawaran ini dengan nama baik saya sendiri. Eugene mengangkat alis, aku percaya itu di luar kemampuanmu untuk saat ini. Dalam 10 tahun, Honein dengan tegas menyatakan. Meskipun Honein telah berjanji bahwa posisi itu akan menjadi miliknya dalam 10 tahun, Eugene masih berusia 19 tahun. Tidak ada satupun penyihir dalam sejarah Arot yang berhasil menjadi komandan penyihir pengadilan pada usia muda 29 tahun. Bukankah itu sedikit terlalu optimis? Eugene bertanya dengan ragu. Honein dengan tenang menjelaskan, dalam 10 tahun, aku akan menjadi Raja Arot. Bahkan mendengar kata-kata ini sudah cukup berbahaya bagi pendengarnya. Namun, ruangan khusus VIP ini dirancang sedemikian rupa sehingga percakapan apapun yang terjadi di dalamnya benar-benar tidak bisa bocor. Terlebih lagi, saat Honein masuk, Lovelian secara pribadi mengucapkan mantra untuk meningkatkan perlindungan ruangan terhadap pengawasan. Yang mengatakan, itu tidak seperti kata-kata Honein yang kurang berbahaya untuk semua tindakan pencegahan ini. Saya percaya raja yang memerintah masih harus memiliki keputusan akhir tentang masalah ini. Konten iklan. Saat Lovelion menanyakan pertanyaan ini dengan mata menyipit, Honein tersenyum cerah dan mengangkat kedua tangannya menyerah. Tolong jangan salah paham, katanya. Saya sudah menerima janji dari ayah saya tentang suksesi tahta. Tidak hanya hak suksesi saya yang tak tertandingi, tetapi orang-orang Arot juga percaya pada saya dan tidak ragu bahwa saya akan menjadi raja mereka berikutnya. Meskipun itu mungkin terjadi, kata-katamu masih tidak pantas, Lovelian memperingatkannya. Meskipun telah mengatakan ini, Lovelian juga tidak ragu bahwa Honein akan mampu menjadi raja berikutnya. Tentu saja, ada penerus potensial lainnya,
tetapi Honein tidak tertandingi di antara semua saudara kandungnya. Orang-orang Arot sangat menghormati dan mengagumi sihir sehingga disebut kerajaan sihir. Meskipun negara ini telah menghasilkan banyak penyihir hebat dari generasi ke generasi, bahkan di antara semua penyihir ini, keluarga kerajaan Arot bisa dengan bangga membanggakan memiliki garis keturunan yang sangat baik untuk sihir. Dan bahkan di antara keluarga kerajaan, Honein benar-benar luar biasa. Semua orang di keluarga kerajaan Arot mungkin sudah mulai belajar sihir sejak usia muda, tapi Honein adalah orang pertama dalam sejarah keluarga kerajaan yang mencapai lingkaran kelima bahkan sebelum menjadi dewasa. Petik 1 titik. Dan itu juga tidak hanya dibandingkan dengan keluarga kerajaan lainnya, renung Lovelian. Di antara semua penyihir yang pernah belajar di Arot, tidak ada yang berhasil mencapai lingkaran kelima sebelum memasuki usia dewasa. Bahkan Lovelian, yang terus-menerus disebut jenius sejak usia sangat muda, naik ke lingkaran kelima hanya setelah dia dewasa. Jika Lovelian tidak bertemu Eugene, dia akan percaya bahwa putra mahkota ini memiliki bakat paling besar untuk generasi ini dalam hal sihir. Para penyihir pengadilan berada di bawah komando langsung raja. Tentu saja, dibutuhkan beberapa mediasi sehubungan dengan parlemen, tetapi jika itu Anda, Sir Eugene, maka saya yakin bahwa dalam 10 tahun, Anda akan memperoleh kualifikasi yang cukup untuk peran itu, kata Honein. Eugene mengungkapkan keraguannya, meskipun aku berterima kasih atas penghargaan tinggimu, putra mahkota, kamu tidak dapat memastikan level apa yang telah dicapai sihirku, kan? Bukankah itu karena Sir Eugene dan Master Menara Merah cukup teliti dalam menyembunyikannya? Sekarang, mengapa kamu menyembunyikannya? Honein bertanya sambil tersenyum. Saya curiga Anda menyembunyikannya karena ada alasan bagus bagi Anda untuk melakukannya. Karena kamu belum mengungkapkannya secara langsung, aku hanya bisa menebak-nebak, tapi penyihir lain juga harus mencurigai sesuatu seperti itu. Eugene menggerutu padanya untuk melanjutkan. Witchcraft, Honein mengucapkan sambil menatap Eugene dengan mata menyipit. Honein menggunakan mantra secai lingkaran ke-6. Mantra ini mampu mendeteksi mana yang ada di dalam tubuh Eugene. Hanya dari melihat jumlah mana yang dimiliki Eugene, dia dapat mengetahui bahwa mana Eugene jauh melampaui apa yang bisa dimiliki oleh penyihir lingkaran kelima biasa. Honein langsung to the point, sudahkah kamu memahami lubang abadi? Apakah Anda benar-benar membutuhkan saya untuk membalasnya? Eugene bertanya sebagai balasan. Jika Anda mengatakan sesuatu seperti itu, maka Anda secara praktis mengakuinya, Honein menunjukkan. Itu karena aku tidak bisa melakukan sesuatu seperti berbohong kepada putra mahkota, kan? Eugene menyeringai, meskipun itu tidak berarti aku punya niat untuk mengatakan yang sebenarnya padamu. Komandan penyihir pengadilan Arot, apakah posisi ini benar-benar tidak menarik bagimu? Tergoda Honein. Eugene menolak tawarannya, ini tentu saja peran yang bergengsi, tetapi saya bisa mendapatkan sesuatu seperti itu kemanapun saya pergi. Eugene benar-benar tidak tertarik dengan posisi seperti itu. Terutama karena datang dengan tugas militer. Selain itu, seperti yang baru saja dia katakan, Eugene yakin bahwa, dengan kemampuannya, dia akan disambut kemanapun dia pergi. Hanya dalam hal kekuatan nasional, Kekaisaran Kil lebih unggul dari Arot. Lagi pula, hanya 3 negara di benua yang luas ini yang cukup kuat untuk disebut kerajaan, Kekaisaran Suci Yuras, Kekaisaran Kil, dan Kerajaan Iblis Helmut. Saat ini, Eugene hanyalah anggota dari klan Hati Singa. Meskipun patriark dari keluarga utama tidak memiliki gelar bangsawan sejak meninggalnya Great Vermont, sebenarnya ada banyak anggota di antara cabang agunan Leonhardt yang memegang gelar bangsawan tingkat tinggi. Jika Eugene mengambil gelar dengan bersumpah setia pada mahkota, dia akan bisa mendapatkan peringkat baron terendah dengan mudah. Jika itu dengan keahlian Sir Eugene, maka, tentu saja, itu masalahnya, Honein setuju. Tapi apakah benar-benar tidak mungkin bagi kami untuk menggodamu untuk tetap tinggal di Arot dengan posisi ini? Bukannya aku tidak menyukai Arot atau membenci pemikiran menjadi penyihir pengadilan. Hanya saja aku tidak begitu tertarik, aku Eugene. Honein tiba-tiba mengganti lagu, jika itu masalahnya, lalu bagaimana dengan pengetahuan? Tidak dapat memahami apa yang dimaksud Honein dengan itu, Eugene memiringkan kepalanya dengan bingung, tetapi di sisinya, ekspresi Lovelian menegang. Ragu-ragu, Lovelian bertanya, putra mahkota, bisakah kamu berbicara tentang? Hanya volume pertama dari Witchcraft yang disimpan di Akron, kata Honein dengan suara tenang sambil menatap langsung ke Eugene. Seperti yang sudah Anda ketahui, Sienna bijaksana menulis kerajinan penyihir sebagai satu set lengkap 3 jilid. Yang pertama disimpan di Akron, dan 2 volume lainnya disimpan di perbendaharaan kerajaan.